selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Instagram Live bareng Bambi dengan saya Tika. Kali ini kita akan live. Saya sekarang ada di kantornya CS. Kebetulan ini kan hari libur. Ini sekarang CS-nya yang masuk mungkin sekitar ada 6 orang ya. Nah, kalau besok CS-nya akan masuk full. Tapi kalau ini karena berhubung hari libur, jadi ini ada yang lembur cuma 6 orang CS-nya. Gitu. Jadi kita kali ini seperti biasa seminggu tuh pasti kita ada join live bareng narasumber. Kali ini kita narasumbernya adalah dokter spesialis anak, dokter Sesar. Kita pengen tahu ilmu-ilmu tentang imunisasi buat bayi. Oh ya, buat kalian semua nanti tolong kalian join sampai full, sampai selesai, karena ini informasinya akan pasti sangat bermanfaat buat para ibu-ibu maupun yang masih hamil saat ini. Terus kalian bisa capture, terus bisa tulis testimoni apa yang bisa kalian dapat, pelajaran apa yang kalian dapat selama sesi live kali ini. Dan jangan lupa tag Bambi, nanti kita akan repost gitu ya. Halo. Halo, selamat sore dokter. Iya, selamat sore. Iya, sehat dokter? Syukurlah sehat. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat dokter. Ini lagi di mana nih dokter? Ya, saya masih di rumah aja. Kan kita harus stay at home aja ya. Kalau selama Iya. ada COVID ini masih ke klinik atau enggak? Ya, kebetulan saya kan praktik ya di rumah sakit Pondok Indah Bintaro gitu. Jadi tetap kita harus menjalankan pelayanan ke pasien seperti biasa ya, tetapi memang jam praktiknya dikurangi. Jam berapa dokter prakteknya kalau yang di Bintaro? Kalau sekarang sih berbeda ya tiap hari. Kalau dulu saya setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 4. Tapi sekarang dikurangi, jadi misalnya Senin itu hanya jam 10 sampai jam 1, kemudian Selasa jam 2 sampai jam 5 gitu. Rata-rata sih kurang lebih 3 sampai 4 jam sehari gitu. Oh, oke. Oke, dokter. Kali ini followernya Bambi itu adalah mayoritas adalah ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang barusan punya baby 0 sampai 12 bulan. Nah, Oke. topik kita kali ini kan adalah imunisasi sejak bayi. Karena penting banget kan imunisasi itu dilakukan oleh bayi-bayi kan dokter ya. Nah, makanya itu Ya, kita benar. pengen tahu informasinya secara detail, secara lengkap dari dokter gitu. Boleh. Oke. Ya, selamat sore semuanya. Senang sekali hari ini saya bisa sharing informasi tentang imunisasi. Ya, semoga semuanya sehat ya yang ada di rumah. Semoga kita semua terhindar dari segala penyakit dan semoga yang menjalankan puasa juga lancar ya. Nah, boleh kita mulai ya untuk imunisasi ya. Mungkin ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, imunisasi itu sebenarnya apa? Dan apa peranannya dalam sistem kekebalan atau sistem daya tahan tubuh. Jadi, imunisasi itu sebenarnya adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara memasukkan benda asing berupa virus atau bakteri yang telah dilemahkan atau komponen dari virus atau bakteri tersebut ke dalam tubuh dengan tujuan untuk memicu pembentukan kekebalan tubuh terhadap virus atau bakteri tersebut. Nah, mungkin kita perlu bahas sekilas ya untuk sistem kekebalan tubuh itu sebenarnya cara kerjanya bagaimana. Nah, jadi sistem kekebalan tubuh itu sebenarnya bisa dibagi menjadi sistem kekebalan tubuh yang spesifik dan yang non-spesifik. Jadi kalau yang disebut non-spesifik itu tidak spesifik, dia tidak menarget benda asing tertentu. Jadi contohnya sel-sel di lapisan kulit gitu kan mencegah masuknya virus atau bakteri. Atau misalnya ada jenis-jenis sel darah putih yang misalnya disebut makrofag gitu. Pokoknya kalau ada virus atau bakteri langsung ditangkap, langsung dihancurkan. Nah, tapi dia tidak mentarget jenis virus atau bakteri tertentu. Jadi kalau bisa dianalogikan ya contohnya itu seperti hansip gitu ya. Jumlahnya banyak gitu, tetapi kerjanya itu tidak spesifik. Jadi pokoknya kalau ada orang mencurigakan langsung gitu ditangkap kayak gitu ya. Nah, tetapi ada yang disebut sistem kekebalan tubuh spesifik, yaitu dia itu mentarget virus atau bakteri
tertentu. Nah, analoginya seperti misalnya Densus 88 gitu. Jadi kerjanya khusus untuk teroris, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau untuk sistem kekebalan tubuh yang sifatnya tidak spesifik, itu memang setiap orang pasti sudah memiliki, gitu ya. Dan itu dipengaruhi oleh imunitas, dipengaruhi oleh nutrisi, dipengaruhi oleh kecukupan makanan, istirahat. Asalkan kita nutrisinya baik, kita istirahatnya cukup. Kalau bayi ya cukup ASI, misalnya diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, gitu. Sistem kekebalan tubuh yang non spesifik ini akan berjalan dengan baik. Nah, tetapi kita harus ingat tadi sistem kekebalan tubuh yang spesifik. Nah, itu mereka harus dilatih. Jadi ibaratnya Densus 88 latihannya kan khusus nih, latihan spesial. Dia harus tahu, oh kalau teroris ciri-cirinya kayak gini gitu. Dia harus mengenali seperti apa sih teroris itu. Nah, ibaratnya kalau imunisasi itu adalah memperkenalkan tadi virus atau bakteri tapi yang sudah dilemahkan gitu. Tujuannya apa? Supaya kalau lain kali ada virus atau bakteri yang sama memasuki tubuh kita udah kenal gitu. Jadi udah tahu, oh ini nih ciri-ciri teroris nih, langsung segera ditangkap gitu. Jadi sistem daya tahan tubuh kita yang spesifik kerjanya akan lebih efisien, lebih cepat kalau dia sudah tahu duluan nih kira-kira tersangkanya ini gitu. Jadi ibaratnya kita memberikan latihan kepada sel-sel daya tahan tubuh kita yang spesifik supaya lebih mudah dan lebih cepat dalam mengenali virus atau bakteri. Misalnya sudah kenalan dengan virus campak. Nantinya kalau misalnya ada virus campak beneran yang masuk ke tubuh kita, langsung dikenali, langsung ditangkap sehingga tidak muncul penyakit campak. Begitu. Nah, itu tentang imunisasi dan daya tahan tubuh kita. Nah, manfaatnya imunisasi itu apa? Gitu. Nah, bukti bahwa imunisasi itu sudah berhasil menurunkan angka kejadian penyakit itu sudah terbukti secara luas di berbagai negara oleh banyak sekali penelitian. Bahkan sampai ada penyakit yang sudah musnah. Jadi sudah tidak ada lagi penyakit yang ini, yaitu namanya cacar atau smallpox. Jadi beda dengan campak atau cacar air ya. Cacar ini adalah penyakit yang dulu itu setiap tahunnya itu sekitar awal-awal tahun 1900-an itu 29.000 anak atau individu itu kena penyakit ini setiap tahunnya itu di Amerika. Nah, tapi sejak ya banyak sekali, tapi sejak ditemukan vaksinnya, kemudian diberlakukan imunisasi secara massal atau universal, penyakit ini sudah tidak ada lagi. Jadi saat ini kita sudah tidak mengenal lagi penyakit yang namanya penyakit cacar. Nah, harapannya penyakit-penyakit lain ke depannya juga bisa dimusnahkan gitu. Nah, jadi banyak penyakit yang sudah terbukti angka kejadiannya menurun seperti campak, cacar air, rubella, polio gitu. Nah, kita kan juga salah satu yang pemerintah berusaha untuk lakukan adalah eradikasi atau memusnahkan penyakit polio sehingga Indonesia bisa bebas polio. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang berusaha kita musnahkan dengan cara pemberian imunisasi ya. Lalu mungkin ada yang orang yang mungkin bilang gitu ya, apa namanya, loh kok dulu itu penyakit kayaknya nggak sebanyak sekarang gitu. Vaksin kok kayaknya sekarang banyak banget gitu. Jangan-jangan karena makin banyak, ya jangan-jangan karena makin banyak vaksin, makin banyak penyakit. Enggak ya, jadi sebenarnya itu faktanya penyakit-penyakitnya itu udah ada dari dulu. Tetapi vaksinnya baru ditemukan sekarang. Jadi justru bagus dengan kita semakin banyak menemukan vaksin, semakin banyak penyakit yang bisa dicegah gitu. Jadi itu tentang sistem kekebalan tubuh, kemudian manfaat dari imunisasi yaitu untuk menurunkan angka kejadian penyakit dan tentunya menurunkan angka kematian juga karena banyak penyakit-penyakit seperti difteri yang kita tahu beberapa waktu lalu terjadi KLB ya, kejadian luar biasa, angkanya kembali naik. Itu penyakitnya sifatnya bisa mematikan, difteri, kemudian campak juga apabila terkena pada individu yang daya tahan tubuhnya lemah bisa menimbulkan juga penyakit yang berbahaya gitu. Nah, kalau untuk yang ketiga, kita tadi sudah kenalan dengan daya tahan tubuh, kemudian manfaat imunisasi. Yang ketiga, kita mengetahui bagaimana sih jadwal imunisasi di Indonesia. Nah, sebenarnya pada prinsipnya di Indonesia kita menganut jadwal yang juga sama yang diterapkan juga di negara-negara lain. Jadi imunisasi yang diterapkan di Indonesia ini sudah jadwalnya serupa dengan yang di negara-negara lain juga. Cuma bedanya memang ada beberapa penyakit yang mungkin di negara lain sudah
tidak ada atau angkanya sedikit. Seperti TBC atau tuberkulosis itu di negara-negara maju sudah tidak banyak sehingga tidak diwajibkan lagi. Mungkin kalau ada yang tinggal di luar negeri atau membandingkan dengan jadwal imunisasi di luar negeri, kok di luar negeri udah nggak ada imunisasi BCG gitu, karena di negara-negara itu mungkin angka kejadian TBC-nya sudah rendah gitu. Tetapi jadwalnya sebenarnya sama karena kita selalu melihat dari hasil-hasil penelitian. Jadwal yang efektif itu bagaimana? Nah, jadwal itu imunisasi satu ada yang disebut imunisasi dasar ya, yaitu imunisasi yang diberikan di usia di bawah 18 bulan. Nah, itu mencakup beberapa jenis ya, ada BCG, ada polio, ada DPT, kemudian ada juga di dalamnya HIB dan juga hepatitis B, kemudian campak. Nah, itu adalah imunisasi-imunisasi yang imunisasi dasar diberikan di bawah usia 18 bulan dan bisa didapatkan di manapun. Jadi bisa di puskesmas, di klinik, di rumah sakit, praktik dokter, itu biasanya udah ada semua. Udah ada. Nah, mungkin nah kemudian ada yang disebut imunisasi lanjutan, yaitu booster, yaitu imunisasi yang ditambahkan di usia sekitar usia sekolah. Jadi misalnya di usia sekitar kelas 1 SD gitu kan ada tuh imunisasi tambahan berupa imunisasi campak lagi dan juga imunisasi DPT. Itu tujuannya untuk meningkatkan jumlah antibodi yang sudah terbentuk pada waktu kecil. Jadi antibodi yang sudah terbentuk di usia di bawah 18 bulan bisa jadi angkanya sudah menurun sehingga perlu di booster lagi di usia sekolah. Nah, kemudian tadi ya imunisasi dasar, maaf, sinyalnya agak hilang. Nah, kemudian ada juga mungkin imunisasi yang orang bilang mungkin tambahan gitu ya, misalnya imunisasi pneumokokus, kemudian imunisasi rotavirus gitu ya. Nah, itu mungkin tidak ada di puskesmas, tapi kalau di praktik dokter spesialis anak biasanya ada gitu ya. Nah, itu adalah imunisasi yang saat ini memang belum disubsidi oleh pemerintah sehingga tidak bisa didapatkan secara gratis di puskesmas seperti itu. Tetapi apakah berarti imunisasi itu tidak penting? Ya enggak juga gitu. Karena kalau kita lihat misalnya imunisasi pneumokokus itu untuk mencegah radang paru-paru atau pneumonia dan radang otak. Radang paru-paru itu adalah penyebab kematian balita nomor 1 di Indonesia. Sementara rotavirus itu untuk mencegah nomor 1 radang paru-paru. Kemudian nomor yang kedua imunisasi rotavirus itu adalah imunisasi untuk mencegah diare. Nah, itu diare adalah penyebab kematian balita nomor 2 di Indonesia. Jadi sebenarnya imunisasi-imunisasi yang sifatnya dalam tanda kutip tambahan itu sebenarnya juga penting. Nah, kenapa kok kalau penting kenapa belum diberikan secara gratis dimanapun? Bukan karena tidak penting, tetapi memang tentu kalau kita membahas tentang imunisasi wajib, kita harus membahas masalah dana juga tentu ya. Karena lumayan ya dok ya, kalau yang pneumokokus sama rotavirus, pengetahuan saya kan harganya memang lebih tinggi dibandingkan yang imunisasi yang lain ya. Benar. Karena ya memang bukan berarti karena tidak penting, tetapi pemerintah tentu akan berusaha untuk menambah imunisasi-imunisasi yang bisa didapatkan secara gratis. Tapi mungkin butuh waktu bagi pemerintah untuk bisa mensubsidi semua imunisasi itu. Jadi bukan berarti imunisasi yang tambahan tadi tidak penting. Kalau kita punya dana, tentu akan lebih baik kalau kita lengkapi semua imunisasi itu gitu. Tetapi ya harapannya ke depannya semoga pemerintah juga bisa memiliki dana untuk mensubsidi semua imunisasi. Karena kalau misalnya kita lihat di negara lain, misalnya negara maju, semua imunisasi gratis gitu ya, termasuk yang tadi ya, rotavirus, pneumokokus. Nah, menunjukkan bahwa imunisasi-imunisasi yang tadi itu bukan tidak penting, tetapi saat ini memang belum bisa disubsidi aja gitu. Oh, oke. Ya. Ya. Oke, dokter. Mungkin itu yang kita bisa bahas sekilas dulu tentang imunisasi. Kita mungkin berikan kesempatan untuk mungkin banyak yang bertanya dulu ya. Oke, ini dari Novarina. Dokter, gimana imunisasi untuk bayi prematur? Apakah sama atau berbeda? Oke, ya jadi ini juga mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan ya, kalau misalnya bayi prematur gimana jadwalnya, atau misalnya bayi-bayi yang beratnya
kurang di bawah 2,5 kilo ya, misalnya bayi yang berat lahirnya rendah gitu. Jadi kalau untuk imunisasi itu tidak memandang apakah bayi itu prematur atau tidak. Jadi bayi prematur pun jadwalnya tetap sama. Sama ya, Dok? Ya, jadi jangan diundur. Memang ada satu perkecualian apabila bayi dengan berat badannya itu di bawah 2 kilo atau di bawah 2.000 gram, itu untuk imunisasi hepatitis B-nya diundur sampai beratnya mencapai 2.000 2 gram. kilo. Tapi cuma itu aja. Kalau yang lain-lainnya tetap seperti jadwal yang biasanya. Ya. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Molarini. Dok, anak saya pasien dokter. Kebetulan nih ya. Telat imunisasi 2 Oh bulan iya. lebih. Imunisasi 2 tahun. Gimana ya dok? Saya sudah hamil besar, nggak bisa antar. Sedangkan suami saya nggak berani nemenin anak vaksin karena nggak tega. Nggak apa-apa, nggak kasih dok gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang ya dengan situasi pandemi seperti ini, Iya. itu rumah sakit itu menerapkan kebijakan tertentu. Ini mungkin cukup penting juga dibahas ya, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk dengan situasi seperti ini, Boleh telat apa pandemi enggak COVID, gitu-gitu, baik dok. ya imunisasinya gimana gitu ya. Jadi kalau menurut rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, imunisasi tetap diusahakan diberikan sesuai jadwal gitu. Kenapa? Karena ya kita tentu tidak ingin nanti setelah pandemi selesai, ya amit-amit ternyata muncul penyakit-penyakit Muncul yang ya, lain ya. ya tadi itu tiba-tiba amit-amit ada KLB difteri lagi, ada KLB campak gitu ya. Tentu kita tidak mau hal itu terjadi. Jadi rekomendasi dari IDAI tetap dilakukan imunisasi sesuai jadwal, tapi dengan catatan ya. Nah ini orang tua harus mencatat juga tempat di mana dilakukannya imunisasi itu harus bisa melakukan beberapa prosedur ya. Nomor 1 adalah memisahkan antara anak-anak yang sakit dengan anak-anak yang sehat. Ya, jadi untuk anak-anak yang jadi dipisah polikliniknya. Misalnya poliklinik ini khusus untuk yang imunisasi, jadi anak yang sakit tidak ketemu dengan anak yang sehat seperti itu ya. Kemudian yang kedua juga harus bisa memberlakukan physical distancing di tempat dilakukannya imunisasi. Jadi dijaga supaya tidak terlalu padat orangnya. Kemudian yang ketiga juga harus bisa mengatur jadwal supaya pelayanan itu bisa dilakukan dengan cepat. Jadi datang vaksin pulang gitu. Jadi cepat dilakukannya supaya tidak berlama-lama di rumah sakit. Kemudian yang keempat juga benar. Yang keempat juga harus bisa menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan sehingga orang tua pada waktu datang sebelum dan sesudah dari rumah sakit bisa cuci tangan. Nah, dan juga yang kelima juga bisa mengatur supaya pasien yang dengan gejala-gejala COVID-19 itu bisa dipisahkan atau misalnya pintu masuk dan pintu keluarnya berbeda dengan pasien-pasien lain. Nah, jadi apabila orang tua di rumah ini ingin tahu gitu, gimana nih udah jadwalnya vaksin, kita pengen vaksin, aman atau enggak, cobalah proaktif untuk cari tahu. Jadi di tempat biasanya imunisasi bisa nggak menerapkan, ya bisa nggak melakukan hal tadi. Ya, jadi tanya, dipisah nggak polikliniknya, kemudian pengaturannya bagaimana, bisa cepet nggak imunisasinya. Nah, kalau bisa, jangan ragu-ragu untuk segera imunisasi gitu ya. Jadi tapi rata-rata sih saat ini rumah sakit besar ataupun klinik yang besar gitu sudah bisa melakukan hal seperti itu. Silahkan untuk ditanyakan. Kalau untuk saya dengar kabar kalau untuk seperti puskesmas gitu kadang-kadang ada yang masih belum bisa melakukan itu sehingga mereka memilih untuk tidak melakukan layanan imunisasi dulu selama pandemi ini gitu. Jadi silahkan ditanyakan infonya bagaimana. Kemudian kalau mau mencari alternatif tempat untuk imunisasi lain juga boleh. Yang penting hal-hal tadi bisa diterapkan ya. Nah tadi kalau ditanya kalau terlambat gimana gitu karena ada halangan gitu misalnya nggak ada yang nganter, kemudian suami takut karena nggak tega gitu ya. Nah kalau seperti itu ya mungkin coba dikomunikasikan gitu apakah ada anggota keluarga lain yang bisa membantu mengantar atau bagaimana ya. Kalau untuk diundur bagaimana? Nah sebenarnya imunisasi apabila diundur itu sebenarnya
efektivitasnya tidak berubah. Jadi misalnya ya imunisasi perlu misalnya tadi usia 2 tahun mungkin ingin imunisasi hepatitis A dan tipes ya. Biasanya di usia 2 Iya. tahun jadwalnya imunisasi hepatitis A dan tipes. Nah, misalnya imunisasi hepatitis A dan tipesnya diberikan di usia 2 tahun 2 bulan atau 2 tahun 3 bulan, bagaimana? Sebenarnya efektivitasnya sama. Jadi bukan berarti kalau diberikannya telat lalu nanti perlindungannya tidak optimal. Nah, jadi perlindungannya akan tetap optimal, efektivitasnya sama, tetapi selama belum diberikan dari rentang waktu 2 tahun hingga 2 tahun 2 bulan atau 2 tahun 3 bulan itu anak belum terlindungi gitu. Sehingga selama belum diberi vaksin maka tubuhnya masih berisiko untuk bisa tertular penyakit-penyakit tadi itu. Nah, jadi efektivitasnya sama. Kalau memang terpaksa diundur tidak apa-apa, tetapi begitu ada kesempatan segera susulkan imunisasinya, karena kita tentu ingin melindungi supaya si kecil tetap cepat-cepat mendapatkan perlindungan dari penyakit-penyakit tadi itu. Gitu. Oke. Ya. Cukup jelas banget ini dokter. Oke, ini ada pertanyaan dari Niken. Prosedur pemberian imunisasi terhadap bayi newborn seperti apa ya dok? Mungkin pertama kali bayi baru lahir ya. Dapat imunisasi ya dok ya. Ya benar. Jadi kalau untuk bayi yang baru lahir itu ada imunisasi yang segera diberikan atau diberikan di awal kehidupan. Yang pertama adalah hepatitis B. Jadi hepatitis B ini memang diberikannya segera setelah lahir. Kemudian yang kedua juga ada imunisasi polio tetes. Nah, itu juga diberikan pada bayi baru lahir gitu. Jadi biasanya bayi baru lahir akan mendapatkan 2 imunisasi itu. Kemudian berikutnya baru di usia kurang lebih sebulan nanti bayi akan mendapatkan imunisasi berikutnya yaitu BCG. Nah, biasanya ya biasanya kan dapat buku tuh. Iya. Iya, dapat buku ya. Buku KMS gitu, buku imunisasi. Nah, itu pastikan semua ibu dapat buku itu, semua si kecil dapat, bayi dapat buku itu sehingga ada catatan imunisasinya lengkap ya. Jadi jangan sampai imunisasi tidak dicatat karena ya kita kan nggak tahu ya misalnya pindah rumah sakit atau pindah tempat lain. Ya, jadi kan dokter pasti akan nanya sebelumnya udah dapat imunisasi apa. Kemudian yang kedua, sekarang kan syarat masuk sekolah ya, SD gitu, biasanya ditanyakan juga imunisasinya sudah lengkap atau belum. Nah, kemudian juga nanti ke depannya pada saat misalnya ya, anak kita dapat kesempatan kuliah di luar negeri misalnya, biasanya pada saat ke luar negeri itu nanti akan dimintakan juga catatan imunisasi yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Jadi penting sekali untuk menyimpan catatan imunisasi. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Pilaran James. Dokter, untuk vaksin hepatitis A boleh ditunda berapa lama kah? Ini tadi siap bersama ya, karena takut kondisi saat ini gitu. Bersama ya. Ya benar. Jadi pada prinsipnya kalau yang tetap sesuai jadwal ya, terutama untuk imunisasi yang di bawah 18 bulan ya, itu yang penting ya. Kalau hepatitis A itu kan di usia 2 tahun, jadi tidak termasuk yang di bawah 18 bulan itu. Sehingga kalau memang ada halangan-halangan, ya boleh ditunda. Sebaiknya sih tidak melebihi sebulan. Tetapi kalau terpaksa, misalnya ditundanya bisa lebih dari itu, bukan berarti efektivitas imunisasinya berkurang. Imunisasinya tetap akan efektif, tetapi selama bayi atau anak belum mendapatkan imunisasi itu, maka dia belum memiliki perlindungan terhadap penyakit yang disebabkan oleh kuman-kuman tadi itu. Ini ada pertanyaan lagi, dokter, bayi saya udah 3 bulan tapi belum suntik DPT gara-gara corona di umur 5 bulan. Gitu. Bisa nggak ya dok dikasih DPT? Ya. Jadi pada prinsipnya kalau untuk imunisasi ini juga mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan. Kalau misalnya terlambat, apakah diulang atau enggak gitu? Karena kan kita ketahui ada imunisasi yang istilahnya berseri ya. Berseri ya. DPT ini termasuk berseri. Iya, jadi kan DPT ada DPT 1, 2, 3 gitu diberikan di usia 2, 3, 4 bulan. Kemudian nanti ada DPT 4 di usia 18 bulan, DPT 5 di usia 5 atau 6 tahun gitu ya. Jadi kalau jenis imunisasi yang seperti ini, kalau misalnya ada yang terlewat
misalnya sudah yang ke satu sudah, tapi yang keduanya terlambat, bukan berarti mengulang dari awal gitu. Jadi kalau misalnya ada yang terlambat, langsung dilanjutkan ke yang berikutnya gitu. Jadi nggak ada istilahnya imunisasi itu diulang dari awal, itu tidak ya gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur terlambat tadi itu ya, tidak apa-apa segera disusulkan ya. Jadi jangan takut gitu ya, jangan, mungkin ada yang takut, aduh udah terlambat ya sudahlah, nggak usah, jangan. Jadi kalau misalnya terlambat tentu harus dikejar ya, disusulkan. Nah tadi dengan yang tadi kita sudah diskusikan ya, mungkin ada yang baru gabung ya, mungkin gimana nih dengan situasi pandemi ini, boleh nggak imunisasi? Rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, tetap imunisasi sesuai jadwal ya, jadi diusahakan tetap sesuai jadwalnya. Tetapi pastikan bahwa tempat anak diimunisasi sudah bisa melakukan yang pertama pemisahan antara anak yang sakit dan anak yang sehat. Jadi polikliniknya beda nih, ada poliklinik vaksin sama poliklinik anak sakit. Kedua, bisa melakukan physical distancing, jadinya di ruang tunggu gitu bisa jaraknya diatur sehingga tidak terjadi kepadatan. Kemudian yang ketiga, ada pengaturan jadwal sehingga bayi atau anak tidak lama-lama di rumah sakit. Jadi bisa datang, daftar, langsung vaksin, langsung pulang. Kemudian yang keempat, disediakan hand sanitizer atau tempat untuk cuci tangan sehingga orang tua bisa cuci tangan sebelum dan sesudah kembali dari rumah sakit. Kemudian yang terakhir juga ada jalur khusus untuk pasien COVID. Jadi pintu masuk dan keluarnya berbeda antara untuk yang menunjukkan gejala-gejala COVID dengan yang tidak, seperti itu. Jadi kalau misalnya vaksinnya terlambat, segera cari tahu di tempat biasanya vaksin sudah diatur seperti itu belum. Kalau sudah, jangan takut, langsung segera datang untuk vaksin. Oke, dokter, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Amelia. Kalau sehabis imunisasi panas itu wajar apa enggak ya dok? Panas pada bayi, kadang-kadang memang ada yang habis diimunisasi, ada yang panas, ada yang tidak ya dok ya? Gitu, gimana ya, dok? ya. Jadi memang ada beberapa jenis vaksin yang menimbulkan efek samping demam ya. Tetapi sebenarnya ini jangan ditakuti ya, karena pada prinsipnya tuh efek samping demam itu tidak berbahaya, sifatnya hanya sementara, dan manfaat dari imunisasi itu jauh lebih besar daripada efek sampingnya. Jadi jangan karena aduh takut nih demam, mending nggak imunisasi, jangan ya, karena resiko dari tidak diimunisasi itu jauh lebih besar dibandingkan demamnya itu. Jadi jauh lebih berbahaya kalau tidak diimunisasi. Jadi jangan takut. Dan kemungkinan demam itu juga tidak 100% ya. Jadi bukan berarti kalau vaksin pasti demam, enggak ya. Masing-masing vaksin itu memiliki persentase kemungkinan demam yang berbeda-beda. Ada yang kemungkinan demamnya tidak ada juga ya, ada yang tidak ada demam, ada yang mungkin cuma sekitar di bawah 2%, ada yang 5%, ada yang sekitar 10%. Jadi tergantung jenis vaksinnya. Nah, biasanya dokter itu akan bisa memberikan informasi, oh kalau imunisasi yang ini nanti ada kemungkinan, satu, ada kemungkinan demam atau enggak, kemungkinannya kira-kira berapa persen. Kemudian yang kedua, demamnya kira-kira terjadinya kapan, karena ada yang demamnya itu terjadinya dalam 1-2 hari setelah vaksin, ada yang terjadinya masih ya, ada yang langsung, ada yang mungkin masih 5-12 hari kemudian, atau sekitar 1-2 minggu kemudian gitu. Jadi berbeda-beda gitu. Jadi persentase demamnya berbeda, periode demamnya juga mungkin berbeda. Jadi jangan takut, tapi jangan juga ragu untuk bertanya kepada dokternya, ini ada nggak kemungkinan demamnya, seperti itu. Oke. Ini dokter ada pertanyaan. Dok, kalau telat suntik DPT 3 sama polio boleh nggak? Soalnya anak saya udah telat, apalagi sekarang ya sama aja ya tadi mungkin ya pertanyaannya. Ya, mungkin baru gabung ya. Kalau telat suntik DPT 3 sama polio itu sama aja dok ya? Sama penjelasannya sama yang kayak dokter tadi ya? Hampir sama ya? Oh, maaf tadi dokter, koneksinya, ya koneksinya tadi agak hilang. Maaf, ya tentang DPT ya, DPT yang disusulkan ya. Ya, jadi kalau untuk tadi sekilas kan kita udah bahas, nah mungkin ringkasnya adalah boleh segera disusulkan ya, asalkan tempat imunisasinya aman, sudah memisahkan pasien sakit dengan pasien sehat. Jadi jangan ragu untuk disusulkan ya. Jadi bukan berarti kalau terlambat tidak diberikan, kalau terlambat justru harus segera disusulkan. Ini ada pertanyaan,
Dari Dokter Karina Komala. Imunisasi atau vaksin di dokter umum boleh nggak, Dok? Ya, Mungkin bukan di jadi rumah. kalau bukan di rumah sakit, bukan di dokter spesialis anak, misalnya seperti itu ya, atau di mana gitu. Iya. Ya, jadi pada Ini prinsipnya kalau imunisasi kan ada yang diberikan oleh bidan, ada yang oleh dokter ataupun dokter spesialis anak ataupun klinik seperti itu ya. Pada prinsipnya sih silahkan kalau memang tenaga medis ataupun tempat pelayanan kesehatannya sudah memang memiliki izin untuk memberikan imunisasi gitu, silahkan, boleh-boleh saja gitu. Jadi mungkin ada yang mikir gini, sekarang kalau di masa pandemi daripada misalnya ya daripada ke rumah sakit lebih aman di tempat yang lebih kecil misalnya gitu. Apakah klinik iya, lebih kecil iya, gitu. pasti lebih aman dari rumah sakit? Nah Belum itu tentu ya. ya belum tentu ya. Jadi sekali lagi yang harus diperhatikan adalah dimanapun lokasi imunisasinya ya, bisa di bidan ataupun bisa di klinik ataupun praktek pribadi ataupun di rumah sakit, yang pasti yakinkan dulu bahwa tadi panduan-panduan tadi sudah ditepati ya, sudah bisa dilakukan pemisahan anak sakit dan sehat, sudah diatur ruangannya supaya tidak padat, ya diatur jadwalnya supaya tidak lama-lama di rumah sakit, kemudian juga disediakan hand sanitizer, asalkan hal-hal itu sudah dilakukan, mau dimanapun tidak apa-apa. Oke. Dokter, ini mungkin merangkup tadi baik pertanyaannya hampir sama semua. Kalau umpamanya Ya. terlambat, itu umpamanya kayak umpamanya DPT 3 terlambat gitu ya. Terus terlambatnya mungkin 2 bulan karena takut ada corona seperti ini. Itu ada kelanjutannya DPT yang umpamanya DPT 4 gitu. Itu berarti jadwalnya ikut mundur atau kan biasanya udah jadwalnya tuh berapa bulan gitu kan. Itu ikut mundur Ya. atau gimana? Atau bisa langsung didobel makanya Oke. DPT 2, DPT 3 gitu boleh nggak gitu? Oke. Ya. Jadi yang pertama, apabila terlambat itu tidak perlu diulang. Jadi kita tinggal akan melanjutkan. Misalnya sudah DPT 1 dan 2, yang terlambat yang ketiga. Nah, Iya. tidak apa-apa, bukan berarti harus mengulang dari yang pertama. Ya, jadi tidak perlu diulang. Yang kedua, kalau terlambat bagaimana? Tidak apa-apa, langsung saja segera disusulkan. Tidak masalah karena efektivitas dari vaksin tidak berubah. Jadi vaksinnya tetap efektif, tetap memberikan perlindungan, tetapi selama belum mendapatkan vaksin, maka si kecil belum terlindungi dari penyakit tersebut. Jadi kalau terlambat segeralah disusulkan. Yang ketiga, bagaimana efeknya dengan imunisasi yang berikutnya? Misalnya yang kedua terlambat, nanti yang ketiganya mundur atau tidak gitu ya. Jadi masing-masing vaksin itu sudah memiliki jarak minimal yang sudah ditentukan. Misalnya antara DPT 1 dan DPT 2 itu jarak minimalnya adalah 4 minggu. DPT 2 dan 3 minimalnya adalah 4 minggu juga. 3 dan 4 minimalnya adalah 2 bulan. Jadi masing-masing vaksin itu sudah ada jarak minimalnya seperti itu. Nah, sehingga nantinya misalnya jadi misalnya nanti ada yang terlambat lalu diberikan, yang berikutnya bagaimana? Nanti pasti dokternya akan memberitahukan, oh yang berikutnya nanti kapan gitu. Karena masing-masing vaksin itu ada jadwal, ada interval minimal, ada jarak minimal yang harus dipatuhi gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya yang kedua telat, harusnya udah yang ketiga, langsung 2 kali, 2 dan 3 gitu enggak ya. Jadi yang kedua dulu, nanti ada jarak minimalnya, baru nanti yang ketiga seperti itu. Oke, ini dokter saya mau tanya, anak saya usia 15 bulan sudah melakukan PCV baru sekali, sedangkan harus 4 kali PCV-nya. Bagaimana dok tetap berfungsi tidak untuk imun? Kalau maunya cuma cukup 1 kali itu tetap berfungsi nggak? Ya, jadi sebenarnya ada alasannya kenapa kok beberapa vaksin itu harus diberikan secara serial atau beberapa kali gitu. Jadi kalau misalnya di aturannya diberikan 4 tapi diberikannya 1, bagaimana gitu. Nah, tentu kurang optimal gitu ya. Jadi karena itulah kita selalu sarankan kalau misalnya ada yang tertinggal itu segera disusulkan gitu. Karena kalau misalnya diberikannya tidak sesuai dengan jadwal itu bisa jadi efektivitasnya atau perlindungannya itu tidak optimal karena ibaratnya dia baru dapat sebagian dari perlindungan
dari vaksin tersebut. Kalau untuk PCV, khusus untuk PCV itu memang dia itu berdasarkan usia. Jadi kalau misalnya diberikan di usia di bawah 6 bulan, dia dapatnya berapa kali, kalau 6-12 bulan berapa kali, di atas tahun berapa kali, di atas 2 tahun berapa kali. Jadi kalau khusus untuk PCV memang ada aturannya sendiri gitu. Nah, boleh berkonsultasi dengan dokternya ya. Dengan usia segini nanti berapa kali lagi nih yang harus diberikan seperti itu ya. Jadi masing-masing vaksin memang kadang ada yang ada aturannya sendiri gitu. Kalau PCV termasuk yang memang dia beda usia, beda jumlah pemberiannya gitu. Jadi tetapi saran saya langsung segera konsultasi sama dokternya untuk menyusulkan yang belum, karena memang harus dapat lagi, tetapi jumlahnya apakah 4 belum tentu. Belum Gitu. tentu. Okay, ya, ya. Kalau PCV ya, kalau yang lain tetap sesuai jadwal. Ya, ini dokter ada pertanyaan. Dokter, apa bedanya imunisasi di puskesmas dan praktek di dokter? Kenapa di praktik dokter ada pilihan imunisasi yang bisa demam dan yang tidak? Oh ya, ini kadang itu dok ya. Kadang-kadang susternya bilang mau yang bisa demam atau yang enggak. Kadang saya punya anak 2, itu juga kadang ditanyakan sama susternya gitu, Bu mau yang demam atau yang enggak gitu. Iya benar. Nah, jadi kalau yang bedanya ya tadi itu DPT yang di puskesmas atau di bidan beda nggak dengan yang misalnya di rumah sakit gitu. Kalau untuk dibilang beda memang beda, tapi bukan dalam hal efektivitas gitu ya. Jadi DPT yang di bidan, DPT yang di rumah sakit itu sama efektivitasnya, sama-sama bisa untuk melindungi dari penyakit-penyakit tadi difteri, pertusis, tetanus itu ya. Ya, yang membedakan adalah potensi dari demamnya, kemungkinan demamnya. Kalau yang disubsidi oleh pemerintah, yang diberikan di bidan ataupun di puskesmas seperti itu, memang itu disubsidi oleh pemerintah, sehingga memang biayanya jauh lebih rendah ya, jadi jauh lebih murah harga dari vaksinnya. Ya, jadi kemungkinan demamnya memang lebih tinggi gitu. Jadi itu disubsidi oleh pemerintah, tetapi kemungkinan demamnya lebih tinggi. Tetapi kalau yang di harga lebih mahal, yang diberikan di rumah sakit misalnya seperti itu, nah yang kemungkinannya lebih kecil, nah itu memang vaksin tersebut sudah menjalani proses yang lebih ya, jadi proses pemurnian yang lebih sehingga potensi demamnya lebih kecil gitu. Nah, untuk mengurangi potensi demam itu memang membutuhkan proses yang cukup kompleks sehingga makanya harganya jadi lebih mahal seperti itu. Tetapi efektivitasnya sama. Oh, efektivitasnya sama ya dok ya? Berarti fungsi vaksinnya pun tetap sama ya? Fungsinya sama, tetapi kemungkinan demamnya saja yang berbeda. Gitu. Oke. Dokter, vaksin IPV perlu atau enggak? Karena di bidan selalu kosong. Lalu vaksin ini menimbulkan demam atau tidak? Ya. Jadi ini agak, penjelasannya agak panjang. Jadi untuk vaksin polio, itu tuh ada yang disebut vaksin polio tetes atau oral atau OPV. Kemudian ada yang disebut vaksin IPV atau yang disuntik. Gitu. Nah, kalau saat ini yang disubsidi oleh pemerintah itu kan adalah vaksin OPV ya. Yang ditetes ya, biasanya. Ya, nah, tetapi jenis dari virus polio yang terkandung di dalam vaksin tetes ini itu memang lebih sedikit dibanding yang disuntik. Seperti itu. Nah, sehingga minimal bayi itu harus mendapatkan tetap yang disuntik paling tidak sekali. Gitu. Jadi kalau di jadwal kita lihat ya, yang di bareng DPT pertama, kedua itu OPV saja, tetapi kalau yang di DPT ketiga itu OPV dan IPV, gitu, dengan tujuan supaya jenis dari virus polio yang diberikan perlindungannya melalui vaksin ini itu lebih lengkap, seperti itu. Ya, jadi kalau untuk IPV itu sebaiknya memang diberikan, gitu ya, karena memberikan perlindungan terhadap polio yang lebih lengkap. Tetapi memang saya juga mendengar bahwa saat ini itu IPV itu ketersediaannya itu agak terbatas di beberapa tempat ya. Jadi boleh mencari lokasi lain, misalnya apakah mungkin di puskesmas lain atau di rumah sakit lain gitu. Mungkin ada nggak yang memiliki IPV sehingga bisa lebih lengkap gitu. Sebaiknya tetap diberikan. Tetap diberikan. Ini ada beberapa pertanyaan.
Jadi saya nggak tahu ini berhubungan nggak sama dokter anak, karena dia Ah, tanya kalau menikah kan harus disuntik dulu imunisasi oke. apa imunisasi TT ya 2 kali itu aman nggak ya dok kalau buat bayinya gitu. Soalnya waktu Oke. sebelum belum nikah itu belum diimunisasi, tapi setelah hamil terus baru perlu nggak disuntik imunisasinya itu gitu. Oke, ya. Jadi mungkin ini memang harus dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter kandungannya ya, karena dokter kandungan yang nanti akan memberikan imunisasi tersebut ya. Oh, Tetapi pada iya. prinsipnya imunisasi itu bukan hanya punyanya anak-anak ya. Maksudnya orang dewasa boleh nggak diimunisasi? Boleh, karena uh, perlindungan yang diberikan pada waktu kita kecil itu kan mungkin sudah menghilang ya. Gitu sehingga biasanya dokter kandungan mungkin ada yang merekomendasikan ini ada vaksin-vaksin yang aman diberikan untuk ibu hamil misalnya. Nah, kalau mau dilengkapi sebaiknya dilengkapi. Ada juga vaksin-vaksin yang kurang aman diberikan untuk ibu hamil, seharusnya diberikannya sebelum program hamil gitu. Nah, jadi kalau Iya, misalnya iya. beberapa ya jadi tergantung jenis vaksinnya gitu ya. Jadi boleh dikonsultasikan dengan dokter kandungan apa saja vaksin yang masih bisa dilengkapi yang aman untuk kehamilan gitu. Tetapi memang akan jauh lebih baik kalau sebelum program hamil sudah mencari Udah. info dulu nih. Nah, sebelum sebelum ya jadi sebelum kehamilan terjadi itu sudah dilengkapi dulu vaksinnya gitu. Oke. Dokter ini ada pertanyaan. Dokter, kalau anak saya usia 2 tahun belum pernah sama sekali imunisasi satupun. Sekarang apa bisa imunisasi Hmm. dari awal lagi, dok? Ya, ya, Ya. tentu jawabannya bisa ya karena tadi kan kita sudah bahas bahwa kalau terlambat gitu ya tentu boleh disusulkan efektivitasnya tidak berubah tetapi selama ini anak itu sebenarnya belum terlindungi gitu ya jadi apa namanya selama 2 tahun kemarin ini sebenarnya beresiko ketularan penyakit ya. Nah sekarang segera disusulkan saja. Ada beberapa vaksin Apa yang sama memang ya? bagaimana? Apa sama? Maksudnya sama nggak ya? Maksudnya kalau udah 2 tahun kan berarti kan Hmm. sudah banyak yang terlewatkan. Itu Ya, yang diberikan itu imunisasi dari awal atau memang ya udah cuman yang untuk anak 2 tahun aja gitu? ya. Kalau sama sekali belum, ya tentu harus mulai dari awal. Tetapi memang ada beberapa jenis vaksin yang pertama itu ada syaratnya untuk bisa diberikan. Misalnya vaksin BCG kalau diberikan di anak yang sudah berusia lebih dari 3 bulan, itu harus menjalani yang disebut tes mantuk dulu atau uji apakah sudah pernah terkena TBC atau belum gitu. Karena bisa saja selama 2 tahun ini sudah pernah tertular TBC. Oke. Kemudian ada vaksin PCV tadi yang saya sampaikan, vaksin PCV itu kalau beda usia jumlah berapa kali imunisasinya berbeda. Nah, Beda. ketiga ada juga vaksin seperti rotavirus yang kalau sudah berusia di atas 6 bulan ini sudah tidak diberikan lagi gitu. Jadi dengan perkecualian ini semua imunisasi lain bisa diberikan. Cuma memang ada beberapa imunisasi yang spesifik ini yang ada syaratnya gitu, harus dilihat dulu nih kondisinya gitu. Oke, oke. Ya, ini ada beberapa pertanyaan juga dok nih, jadi saya rangkum-rangkum. Dokter, kalau baby pilek itu boleh nggak sih diimunisasi? Jadi mungkin kondisi-kondisi apa aja yang memungkinkan baby ini boleh saatnya ini, kalau Hmm. kondisi bayi seperti ini boleh diimunisasi nggak? Kalau kayak gini, ini nggak boleh gitu dok. Ya, nah jadi ini juga banyak ya ditanyakan kalau batuk pilek gimana boleh nggak imunisasi. Nah sebenarnya sih kalau imunisasi boleh diberikan pada saat anak itu tidak mengalami sakit berat gitu. Kalau sakit ringan gitu sebenarnya masih boleh. Misalnya, tapi yang memang bisa menilai sakit berat atau ringan tentu dokter ya. Jadi kalau kita ragu-ragu dibawa dulu ke dokter, biar dokter yang menilai. Oh ini kira-kira sakitnya termasuk ringan. Kalau hanya ringan aja gitu, silahkan boleh diimunisasi ya. Karena kalau minimal nggak demam deh. Kalau misalnya ada demam, nah itu biasanya ditunda. Tapi kalau nggak demam, itu biasanya itu kategorinya sebenarnya penyakit yang ringan gitu. Sehingga jangan ragu untuk diperiksain dulu. Nanti kalau dari dokter yang memang memeriksa kemudian oh ini termasuk yang cukup berat nih, diobatin dulu, baru nanti boleh vaksin ya tentu vaksin ditunda. Tetapi bisa jadi jangan-jangan termasuknya oh ini ringan tetap boleh vaksin gitu kan. Sayang ya kalau kita kehilangan kesempatan untuk vaksin tepat waktu gitu. Karena ini banyak juga bayi yang misalnya berusia di bawah 6 bulan ya. Bayi berusia di bawah 6 bulan itu sebenarnya mayoritas mengalami
suara grok-grok gitu. Banyak nih yang nanya gitu. Bayi usia 4 bulan, 3 bulan gitu. Kadang-kadang orang tua ragu, ini kayaknya pilek ya. Kadang ada suara grok-grok kalau di malam hari, tapi Iya. demam enggak, nyusu juga Iya. masih kuat, bayinya masih aktif. Ini termasuk sakit atau tidak gitu ya. Nah, Oh, mayoritas yang alergi ya saya dok? temui di banyak faktor ya, banyak faktor. Terutama kalau bayi masih kecil itu kan sensitif dengan suhu dingin. Jadi Oh biasanya iya. grog-grognya atau pileknya itu biasanya cuma di malam hari atau pagi hari. Malam atau pagi hari ada suara grog-grog. Tapi di siang Iya. hari biasa aja, sehat lagi. Nah, sebenarnya kalau yang seperti itu kemungkinan besar sih bukan merupakan kondisi penyakit gitu. Jadi banyak yang gitu menanyakan sebelum imunisasi, nanya ini bayi saya ada suara grog-grog gitu, ini termasuk sakit atau enggak, boleh vaksin atau enggak. Biasanya saya minta untuk datang gitu, datang Iya. dulu aja saya periksa, dan mayoritas saya periksa ternyata kondisi bayinya baik-baik aja. Jadi itu cuma karena lendirnya agak banyak aja kalau malam hari karena pengaruh suhu dingin gitu, sehingga ternyata di imunisasi pun juga boleh-boleh aja, aman-aman aja gitu. Oke. Ya, dokter tadi mungkin ini ada yang ngelanjutin. Tadi kan pertanyaannya yang kalau mamanya terlambat, apa boleh digabung atau enggak? Dan ini ada Oh dia ya, pertanyaan lanjutannya ini, oh kalau ya, mamanya sekaligus, berarti DPT 3, polio 3, sama campak itu digabung jadi satu, boleh nggak? oh boleh. Kalau misalnya jenis Boleh. vaksinnya berbeda ya, boleh. Ah, Jadi sebenarnya jenis vaksin yang berbeda bisa diberikan pada satu waktu yang sama gitu ya. Jadi misalnya udah 9 bulan nih udah waktunya campak, tetapi mm, waktu itu belum dapat DPT misalnya. Nah sekarang 9 bulan, boleh nggak nih DPT dan campak diberikan bersamaan? Boleh gitu ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, boleh. Tapi mungkin biasanya yang dalam tanda kutip bisa memberikan imunisasi secara bersamaan ini tuh yang lebih yakin untuk bisa memberikan adalah dokter biasanya. Kalau misalnya di posyandu atau puskesmas atau bidan, biasanya agak ragu gitu. Nah, memang mm, memang kompetensi dari bidan ataupun di posyandu atau puskesmas adalah pemberian imunisasi pada kondisi yang wajar, maksudnya yang sesuai mm, jadwal, anaknya jelas sehat, baik-baik aja gitu. Tapi kalau ada kasus khusus seperti tadi, terlambat, jadwalnya berubah, kemudian ya, anaknya ragu sakit atau enggak, biasanya ya, memang kalau bukan dokter anak gitu kurang berani untuk kurang yakin ya untuk ini boleh nggak nih gitu. Tapi secara teori mm, sebenarnya boleh. Tetapi biasanya kalau bukan dokter anak itu ragu-ragu, sehingga ya memang kalau untuk pemberian imunisasi yang dalam kasus khusus seperti itu biasanya ke dokter anak gitu agar lebih yakin, dan juga sekalian bisa melihat jadwalnya ini benernya gimana, kemudian selanjutnya bagaimana. oke, oke. Dokter, ini ada pertanyaan lagi. Dokter, anak saya imunisasi influenza kedua terpending 1 bulan karena COVID. Berapa lagi boleh Hmm. imunisasi? Ya, ini ada pertanyaan dari saya sih dokter. Katanya saya dapat rumor itu katanya imunisasi influenza itu salah satunya juga bisa yang untuk COVID itu. Ini kalau mau ada masa COVID gini mending imunisasi influenza deh semua satu keluarga. Bener nggak sih dok? Ya, ya. Jadi terkait dengan vaksin influenza, tadi ya yang pertama, tadi telat ya katanya vaksin influenzanya bagaimana. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kalau Ya, terlambat segera saja disusulkan. Dengan catatan, yakinkan dulu bahwa tempat dilakukan imunisasi itu nanti sudah bisa menerapkan pemisahan antara anak yang sakit dan sehat, bisa mengatur supaya tidak padat di rumah sakitnya, tidak bisa physical distancing ya, kemudian juga ya, mengatur jadwal supaya anak dan orang tua tidak lama-lama di rumah sakit. Ya, jadi asal itu bisa diterapkan, segera susulkan. Yang kedua, terkait dengan apakah vaksin influenza bisa mencegah COVID gitu. Jadi COVID tidak ya. ya, karena itu dua penyakit yang berbeda. Oh, Jadi banyak. jadi vaksin influenza itu bukan untuk mencegah infeksi dari coronavirus atau COVID-19 ini ya. Nah, kalau COVID-19 kan memang belum ada vaksinnya. Nah, tetapi vaksin influenza itu untuk mencegah virus influenza. Virus influenza itu bisa menyebabkan juga penyakit pernafasan. Jadi bisa demam tinggi, sesak nafas gitu. Jadi memang menimbulkan risiko pernafasan juga. Sehingga memang sebaiknya kita juga diimunisasi vaksin influenza itu sehingga kita terhindar dari penyakit pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza. Oh, oke, berarti memang beda virus ya dok ya. Ya. Oke.
Dokter, ini ada pertanyaan. Kalau untuk mengetahui vaksin asli dan palsu itu gimana ya, Dok? Oke, ya, karena sempat ya beberapa tahun lalu merebak ya tentang vaksin palsu ya. Iya, Ya. iya. Nah, jadi memang yang pertama, kalau misalnya vaksinasi itu dilakukan di lokasi yang terpercaya ya, maksudnya misalnya memang rumah sakit, klinik, praktik pribadi seperti itu biasanya vaksinnya seharusnya asli ya, karena sekarang itu terutama setelah ada kasus itu ya, proses distribusi vaksin itu sudah benar-benar dijaga dengan baik gitu ya. Jadi vaksin itu masuknya lewat satu pintu. Jadi nggak bisa nih misalnya tiba-tiba ada dokter tertentu, saya bawa vaksin sendiri nih gitu, nggak bisa. Iya. Biasanya kalau di rumah sakit atau praktik bersama itu lewat satu pintu sehingga terjamin keasliannya. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa kemasan vaksinnya masih utuh. Jadi biasanya sih kalau saya pribadi saya selalu tunjukkan kepada pasien. Ini kemasan vaksinnya masih utuh, kemudian saya tunjukkan nomor lot ya, batch number-nya ya, nomor lotnya gitu ada, kemudian juga tanggal expiry-nya, jadi tanggal kadaluarsanya juga ditunjukkan ya, minimal itu yang bisa dicek ya, jadi dipastikan bahwa ada nomor lotnya dan ada tanggal kadaluarsanya, karena kalau misalnya vaksin palsu itu kan biasanya dibuat dengan menggunakan kemasan-kemasan vaksin lama, kemudian diisi lagi dengan entah cairan infus atau yang lain seperti itu. Nah, jadi kalau untuk vaksin-vaksin yang palsu seperti itu biasanya kan karena menggunakan kemasan lama mungkin nomor lotnya tidak benar atau misalnya sudah terhapus, kemudian tanggal kadaluarsanya mungkin sudah lewat, terus kemasannya juga sudah tidak utuh lagi. Gitu. Ini udah tinggal 5 menit, Dok. Banyak udah masih lihat pertanyaannya masih banyak. Masih Dokter, banyak. ini ada pertanyaan, dokter, kalau mamanya vaksin itu macam vaksinnya yang boleh disuntik yang bersamaan itu maksimal berapa vaksin? Kalau mamanya yang gitu barengan ya. gitu, Dok. Ya, jadi kita ketahui ada vaksin yang memang dari pabrikannya sudah combo, sudah banyak. Misalnya DPT itu udah jadi satu, apalagi sekarang udah jadi satu dengan hepatitis B, dengan HIV itu jadi satu. Jadi itu tidak masalah ya kalau itu. Nah, tetapi kalau misalnya terpisah, misalnya DPT combo tadi dengan campak, bagaimana? Nggak apa-apa gitu. Yang penting disuntikan di lokasi yang berbeda. Jadi tidak ada aturan maksimalnya berapa gitu. Sebenarnya tidak ada. Tetapi misalnya ya, ini ada 4 atau 5 nih vaksin yang tertinggal gitu. Ya tentu kasihan ya kalau si kecil disuntik langsung 5 suntikan gitu kan. Kasihan ya. Jadi kita lihat juga biasanya, oh kalau misalnya ketinggalan ya mungkin dua-dua dulu deh. Jadi misalnya suntiknya di kiri dan kanan seperti itu. Secara teori tidak ada jumlah maksimalnya. Tetapi ya kita tentu melihat kondisi ya. Kasihan kalau disuntiknya langsung banyak gitu. Dok, ini ada pertanyaan, Dok, gimana kalau bayi tidak diimunisasi sama sekali? Ya. Ya tentu kalau tidak diimunisasi sama sekali, tentu dia beresiko tertular penyakit-penyakit tadi ya gitu ya. Jadi ya tentu beresiko sekali gitu karena kalau misalnya belum divaksin berarti kan dia belum mengenali, belum membentuk antibodi terhadap penyakit tersebut. Sehingga kalau suatu waktu dia ketemu dengan orang yang sakit, misalnya dia ketemu orang yang sakit campak, virus campaknya tertular ke anak ini, tentu anak ini langsung mengalami sakit campak. Ya, ini mungkin tanggung jawab sebagai orang tua ya. Kita kan pengennya sebagai orang tua kan pengennya anaknya sehat terus. Lah mungkin salah satunya usaha orang tua untuk agar menjaga kesehatan anak adalah dengan imunisasi itu ya, Dok. Benar, tentu kembali pilihan ke orang tua masing-masing ya. Kita tidak pernah memaksa ya, imunisasi itu kan kita cuma menganjurkan ya. Tetapi tentu kita sebagai manusia juga harus melakukan usaha ya untuk menjaga kesehatan. Oke, dokter. Tadi kalau nggak salah ada ini ya, pertanyaan cukup menarik tadi tentang saya lihat sekilas tentang MMR ya. Oh iya, MMR. MMR atau MR ya. Ini banyak banget yang ditanyakan. Mungkin saya bahas sekilas aja ya, karena kan sempat beredar hoax bahwa MMR itu ada kaitannya dengan autisme ya. Itu banyak sekali ditanyakan ya. Nah, jadi itu tidak benar ya. Jadi itu sebenarnya adalah hoax yang sudah beredar sejak mungkin sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Tapi masih gitu.
boxnya ya. Jadi sebenarnya MMR dan autisme tidak berhubungan. Sudah terbukti dari penelitian. Kalau dulu kenapa bisa ada gosip seperti itu, ada hoax seperti itu? Yang pertama katanya ada dokter yang melakukan penelitian, ternyata ada hubungannya. Ternyata penelitian sudah dibuktikan bahwa penelitian ini penelitian yang palsu atau bisa disebut abal-abal penelitiannya ya. Jadi tidak ada kaitannya. Kedua, itu sebenarnya cuma karena waktunya saja yang bersamaan. Jadi misalnya MMR kan diberikan di sekitar usia setahun. Sementara gejala autisme itu mungkin baru kelihatan biasanya jelas di usia sekitar setahun. Kok umur setahun anak belum berespon terhadap sekitarnya, belum ngoceh, belum ada interaksi gitu. Jadi seolah-olah karena waktunya bersamaan, jadi seolah-olah ada hubungannya gitu. Tapi ternyata sudah dilakukan penelitian yang lebih benar ya, dengan sampel yang banyak dan juga benar-benar dilakukan dengan teliti, ternyata tidak ada hubungannya. Jadi anak yang diberikan vaksin maupun tidak diberikan vaksin itu tidak ada perbedaan resiko untuk autisme. Bukan berarti kalau diberikan vaksin terus angka autismenya lebih tinggi gitu, ternyata tidak. Jadi itu membuktikan bahwa tidak ada hubungannya. Oke, ya. Ya dulu saya kebetulan itu waktu mau imunisasi MMR itu banyak banget berita tentang itu. Akhirnya saya sempat menunda untuk imunisasi MMR buat anak-anak saya. Iya, jadi tidak ada hubungannya ya. Oke dokter, ini udah 1 menit terakhir. Mungkin ada ada pesan-pesan untuk para follower Babi, para ibu-ibu di sini tentang imunisasi. Oke, mungkin pesan saya, imunisasi itu adalah usaha kita untuk mencegah penyakit ya. Jadi jangan ragu untuk memberikan imunisasi kepada anak-anak kita, karena resiko ataupun bahaya dari penyakitnya itu jauh lebih tinggi daripada sekedar misalnya efek samping demam ataupun efek sampingnya kecil-kecil gitu. Jadi pastikan imunisasi lengkap. Apabila terlambat, segeralah disusulkan. Dan dalam situasi pandemi ini, imunisasi tetap bisa diberikan dengan catatan rumah sakit atau tempat memberikan imunisasi sudah bisa memisahkan antara anak sakit dan sehat. Jadi jangan khawatir atau takut untuk melakukan imunisasi. Semoga semuanya sehat terus. Kita cepat berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu ya. Amin. Oke. Saya makasih banyak ya dokter ya. Sehat-sehat terus. Sama-sama. Semoga amin. Kita undang lagi untuk bahas yang lainnya. Oke. Terima kasih banyak. Selamat sore. Sore, sama-sama. Oke, terima kasih banyak Bunda. Bisa, seperti yang saya info tadi, tolong di capture, terus dapat informasi yang penting dari live ini apa. Terus kemudian tag kita, oke? Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di next live selanjutnya bareng para narasumber hebat lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.